Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Simbo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Ketemu lagi dengan kami dari tim Oma Simbo, channel yang membahas sejarah dari para leluhur yang ada di sekitar kita. Oh iya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jika kalian suka videonya, boleh share video Oma Simbo dan tinggalkan komen di kolom komentar agar channel Oma Simbo menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini berarti dua rapala Mbak. Ya, Kita mulai perjalanan dari sini. ya. Jadi Ini ada dua jalan. dua jalan, tapi memang kita di sini dulu yang benar-benar di tengah antara Handapa dan Sandi. Kalau kita mau lihat kan pandangan dua rapala itu persis di tempat kita berdiri. Di sinilah kita mungkin harus sudah suci. Jadi kita mulai mensucikan. Kalau zaman dulu kita bersucinya di parit. Di parit. Ya. Jadi kayak kalau jam sekarang di masjid itu kan ada yang masjid ada paritannya. Ya, buat, gitu. buat bersuci. Dan di sana Mandi ritual juga. untuk penyucian ada. Di situ nanti mereka biasanya bawa kendi atau tempat air itu nanti dipecah di situ untuk sebagai simbol sih memecahkan sesuatu yang Mereka bawa sampan dari Jamur. Ya. Di sini kembang. ya biasanya ada bunga, ada air sama pelita dalam satu nampan. Terus warnanya hijau bagus. Ini masih muda soalnya. Terus setelah dari sini, Di sini kita kan berarti udah suci nih. Makanya benar-benar diawasi nih sama dua rapala, karena dua rapala ini sebenarnya diletakkan di candi itu untuk menjaga kesucian candi. Mereka lah yang nanti akan mengusir pengaruh-pengaruh yang baik. Ketika kita dalam kondisi kotor, kita masih membawa aura buruk, biasanya nanti aura buruk itu akan diusir oleh dua rapala ini. Makanya mereka biasanya ditempatkan di akses masuk. Kita mungkin di sini menuju ke biasanya kalau zaman dulu itu membawa bunga ya, sesaji, karena memang di sini ini sesaji yang sering dipersembahkan. Kalau zaman dulu ya itu hasil bumi dan termasuk bunga itu kan juga sebagai bumi. Kalau dulu itu hasil panen seperti kacang, sayur-sayur itu dibawa, tapi mungkin ketika makin kesini masyarakat kan mau praktis ya, mereka kalau harus bawa Tunggu doanya tetap pengen semuanya, tapi nasinya tetap pengen yang praktis. Iya, itu Aduh, zaman now sekali. ya praktis. Memang kita ini adalah generasi praktis instan ya, maunya kita dapat sesuatu yang lebih kembali. Pengorbanan yang kecil itu ekonomis. yang sulit untuk kita sudah harus berbuat sebenarnya sebelum itu kita di sini mungkin kayak Kulon Wun gitu ya, mungkin ada ramalan gitu Kulon Wun kayak Bismillah. ya ada ramalan disebut ini saya
ini kita sudah sampai di Candi Induk Utara. Ya, selatan yang sebelah sana. Ingat kalau ada tali ini sama ada restricted area, jangan dilanggar. Jangan meloncat, ya. Ini kita di sini dengan Mbak Riris. Nama lengkapnya adalah Ibu Riris Purbasari, SSMA. Cocok sekali ya, ada kata purbanya. Dan beliau di BPCB Jateng ya Mbak ya? Iya. Ya. Ini ahlinya candi. Jadi kalau kemarin kalian lihat kita gak jelas di candi-candi itu ya, mari kita tanyakan pada ahlinya. Bukan ahli kali. Pekerja candi. Oh, pekerja candi. Apa juru kunci candi? Juru kunci aja. Ya. Kita kan Mas Ibu sering Kayaknya luwih sekti ya, nek juru kunci luwih sekti daripada pekerja atau apa? Juru kunci juru yes. kuncinya ahli ini. Juru kunci candi. Juru kunci candi. Jadi beliau ini memang dulu belajarnya di mana ya Mbak? Kok bisa tahu candi-candi? Oh, saya kan arkeolog. Jadi dulu memang kuliahnya arkeologi. Jadi kemudian dari masa kuliah awal itu memang udah senang main dari candi ke candi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ya itulah ternyata passionku udah cocok. Cocok. Jadi itu memang dari doa orang tua dari Purbasari. namanya. Nah, Mbak Riris, kita ini kan ada di Candi Plaosan dan ini merupakan candi utama bagian utara. Candi Induk. Candi Induk Utara ya. Iya. Nah, di Candi Induk Utara ini tadi ada tadi Mbak Riris menerangkan ada hal yang Spesifik ya. spesifik di sini apa ya? Kalau sebenarnya kalau kita lihat bangunan Induk ini kan dia konstruksinya bangunan bertingkat. Ada jendela di bagian atas. Itu memang ini dulu ada bertingkat karena ditemukan bekas untuk meletakkan tangga kayu. Oh, ada 2 lantai berarti. Iya, yang lantai atas itu hanya pakai papan-papan kayu gitu. Jadi sebentar. Jadi simbah-simbah kita itu sudah bisa membangun bangunan 2 lantai. Iya. Sejak zaman dulu. Iya. Wow. Saya baru tahu. Surprise. Iya, surprise. Nah, kemudian masing-masing tingkatan ini ada 2 bilik ya. Kalau yang di bawah ini, karena memang candi ini kan tempat pemujaan ya, di bilik utama itu ada Dhyani Buddha yang dia diapit oleh 2 pengiringnya di kanan dan kiri. Begitu juga di bilik utara dan selatan. Jadi di situ Buddha yang tapi karena arca Buddhanya tuh nggak ada semua. Jadi hanya tertinggal bodhisatwa yang mendampinginya. Apakah arca Buddhanya itu memang benar-benar dibuat dari logam, kemudian dia dibawa pergi, atau seperti apa? Tapi kebetulan Buddhanya sudah tidak ada, sudah tidak. Jadi yang utama tidak ada, tapi ya, pengiringnya masih ada. Mungkin karena pengiringnya dari batu, jadi malas ngangkat. Nah, itu bisa. Karena kenapa yang hilang cuma Buddha? Karena sama-sama misalnya sama-sama dari batu. Kok diangkat kok ming Buddha tok kan? Nah, mungkin biasanya yang sakti yang diambil. Oh gitu. Semuanya itu sakti loh, itu pengiring-pengiring karena memang kalau di agama Buddha itu kan Dhyani Bodhisattva itu sebenarnya dia manusia yang sudah mencapai kebudaan, tapi karena ketika dia diberi kesempatan untuk moksa ke parinirwana, mereka karena sayangnya kepada umat manusia supaya semakin banyak manusia itu yang mencapai kebudaan sehingga mereka tetap tinggal di dunia. Oh, memilih jadi manusia. Iya. Ini candi utama. Candi utama. Nah, kemudian Candi Plaosan ini memang masa pendiriannya kan kalau secara angka tahun tidak ini loh dibangun tahun sekian enggak, tapi kita bisa merekonstruksi kira-kira ini dibangun pada abad keberapa sih gitu. Nah, itu dari prasasti-prasasti pendek yang dia ada di candi-candi perwara itu, Mbak. Jadi dari istilahnya kitab kajian paleografisnya itu memang dimungkinkan komplek Plaosan ini dibangun 830 sampai 860 Saka.
Jadi dari tulisan-tulisan itu bisa Itu berarti diperkirakan. berapa tahun Mbak? Aku lek rada Kira- ngomongke angka iki rada-rada lelat. Kira-kira itu abad 9, Oh. awal abad 9. Jadi candi itu sebenarnya tidak dibangun sehari semalam. Tidak, jadi memang dan dimungkinkan ada tahapan pembangunan. Oh. Jadi Jadi memang mungkin yang di sini dulu terus baru dikembangkan. atau kalau tidak dulu itu hanya dibangun prasada. Prasada itu batur. Jadi cuma hanya sampai selasar ini. Terus ada altar-altar untuk menempatkan arca-arca. Kemudian tahap berikutnya biasanya baru dinding dan atap. Jadi biasanya iya, karena membangun candi itu kan diperlukan tenaga, pikiran, terus SDM yang cukup banyak dan lama gitu. Oke. Menarik sekali, ternyata si Mbah kita pinter semua. Soalnya kalau kita kan anak-anak zaman sekarang kan taunya si Mbah kita itu sakti. Betul. Kayak dibilang bangun candi itu Roro Jonggrang sehari semalam. Ya ora mungkin lah. Iya. Tapi kan karena kadang ini ya Mbak, kalau dibilang si Mbah kita sakti terus nanti ujung-ujungnya adalah ya udah si Mbah kita itu orang-orang sakti, titik. Kita nggak mau belajar. Tapi kalau dibilang si Mbah kita pinter, berarti kan kita sebenarnya punya bibit itu juga. Iya, betul. Neng yo kudu sinau. Ya, betul. Nah, sebenarnya ini juga bahan pembelajaran yang sangat banyak ya. Kita tahu bagaimana arsitek masa lalu itu memilih bahan batu dengan beban yang berat, dia harus memilih tanah yang, jadi untuk proses pembangunan candi ini kan panjang sebenarnya. Jadi lahan tempat membangun candi itu pemilihannya juga cukup panjang. Jadi dipilih tanah yang dia bisa menahan air dengan cukup, tidak terlalu poros, tidak terlalu membal. Jadi tanah ini punya daya dukung untuk menahan beban berat. Kemudian jadi stabilitas tanah, kesuburan tanah. Iya sih. Iya. Ini kan kita di tengah sawah ya, berarti Iya. kan memang secara faktual itu Iya. tanahnya subur. Ya. Makanya bisa jadi ini ya, tanah pertanian. Iya. Kalau Pelawasan sini sama Pelawasan yang di selatan Kidul, sana, Pelawasan Kidul ya. itu bukannya Satu Kompleks. kompleks sih sebenarnya, karena dia sama-sama ini dan itu berada di satu parit keliling. Jadi dalam satu kompleks sebenarnya, hanya karena terpisah jalan desa kan. Biar mudah orang menyebutnya Pelawasan Kidul sama Pelawasan Lor gitu. tadi kita sampai mana ya Mbak? Sampai masa pembangunan candi. Masa pembangunan. Abad Jadi, 9 lah. Awal abad 9. awal abad 9. Nah, terus tadi itu ini Dek Cin itu ada pertanyaan. Pertanyaanmu apa? Waduh. Ujian. Jadi apa? Kalau ini itu berarti candi Buddha. Candi Buddha. Oh, Kita bisa melihatnya secara terlihat itu kalau ada bentuk-bentuk stupa seperti itu. Terus di atap-atap itu juga ada bentuk-bentuk stupa. Nah, itu menunjukkan kalau itu Candi Buddha. Mbak stupa itu sebenarnya apa tuh? Stupa itu ada dua ini ya. Bahwa stupa itu sebenarnya untuk pemujaan bunga. Bunga itu kan Padma. Padma itu teratai. Teratai itu kan lambangnya Buddha. Bahwa teratai itu sebenarnya juga sudah menjadi simbol Buddha. Karena dia selalu tumbuh di atas air. Jadi dia tidak tenggelam tapi di permukaan air. Jadi dimanapun dia tempat berada pasti dia adalah supreme. Selalu berada di atas. Kayak teratai. Ya, Jadi makanya dia bentuknya stupa. Nah, stupa. kalau di sini kan stupanya enggak ini ya, enggak gerowong. Enggak. Kalau di Borobudur kan gerowong. Ada isinya Buddha. Aha. Kalau yang di Borobudur, tapi kalau di sini memang dia stupa, tidak ada isinya. Jadi benar-benar hanya stupa gitu. Karena memang stupa ini kan sebenarnya kalau secara konsep kan dia mewakili kekosongan. Jadi ketika sudah mencapai kebudaan itu kan moksa, menuju sesuatu keabadian. Nah, kita untuk menuju ke sana itu kan memang harus benar-benar suci gitu. Jadi kalau istilahnya apa ya, mengenalkan diri sendiri. Iya, betul. Membebaskan dari keinginan, Betul. dari apapun. Ya, nafsu duniawi lah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Kayaknya masih jauh.
Selama Nah ini ada pertanyaan dari Dek Cin. ya. Silakan Dek Cin. Mbak mau tanya, ini kan candi-candi itu dibangunnya kerajaan Mataram kuno ya. Ya, Nah itu kalau Mataram kuno itu mulainya kapan nih? Mataram kuno itu sebenarnya untuk menyebut mulai Raja Sanjaya ya. Jadi di abad 8, 7, 8 lah gitu. Itu karena menyebut Ibumi Mataram. Jadi di bumi Mataram, jadi ada kerajaan itu di bumi Mataram. Nah sejak itu kemudian dikenal kerajaannya Mataram. Tapi Mataram kuno karena kemudian kan ada muncul Mataram Islam gitu. Sebentar Mbak. Hmm. Aku saya pernah membaca bahwa Hmm. wilayah daerah yang kita sebut Mataram Mataram. itu dulu juga disebut sebagai Siva Plateau. Apa? Oh, Siwa Plateau itu sebenarnya untuk menyebut daerah Prambanan ini karena banyak candi di sini gitu. Jadi khusus daerah Prambanan dan Prambanan. sekitarnya ya. dulu kan yang masuk kerajaan Mataram kuno itu kan kayak Candi Medang, Candi Medang, Kerajaan Medang, yang paling aku kenal ya itu sih. Sebenarnya Mataram kuno itu kan panjang perjalanannya. Jadi dia tidak hanya di Prambanan saja, tapi dia berkembang di Jawa Tengah. DIY ini sampai ke Jawa Timur awal itu juga mereka masih mengakui bahwa mereka adalah Mataram kuno. Nah, ketika muncul Majapahit itu, nah Mataram kuno sudah mulai tidak disebut, ya. Gitu. Tapi ada satu fakta ketika di Candi Sukuh itu mereka adalah bagian dari Majapahit yang diserang oleh Wong Medang. Berarti Medang masih ada. Mungkin Mataram kuno juga masih ada gitu. Ini kalau di Candi Plaosan ini, kalau kita lihat atributnya ada pedupaan itu, dan dia membawa sesuatu yang seperti api gitu. Memang di sini itu identik pemujaan untuk dewa-dewa yang wangi dan bercahaya. Jadi makanya kesini itu kalau ini ya apa nyumet atau menghidupkan atau apa ya nyumet dupo kayak gitu, yang wangi-wangi lah kita melantari doa dengan wewangian. Ya, bukan berdoa kepada wewangiannya ya. Betul. Wewangian itu hanya perlengkapan ketika kita berdoa. Berarti juga membawa sajian, bawa sajen. Bukan ditendang ya sajennya. Sajennya jangan ditendang. Itu apa ya? Ya kemarin kasus yang barusan itu yang menendang sajen itu. Maksud sesajen itu apa sih? Iya. Jadi sebenarnya kenapa sih ketika ada orang berdoa harus pakai sesajen itu Mbak? Kira-kira? Sebenarnya kalau dari konsep awal itu seperti seorang umat itu ingin dilihat seberapa patuh dia atas sebuah perintah. Jadi sebenarnya awalnya kenapa kita ketika berdoa di masa Hindu-Buddha itu ya harus membawa bunga, air dan pelita. Itu sebenarnya kan sajen yang dia bawa itu sebagai bukti kepatuhan terhadap Tuhan, terhadap perintah dari yang memiliki hidup. Sebenarnya awal mulanya seperti itu. Kemudian masa berkembang ke sini, kenapa kemudian sajen begitu lengkap itu sebenarnya karena kemudian dihubungkan dengan syukuran. Jadi kalau ketika orang habis panen, istilahnya bersyukur kepada Tuhan, kemudian dia istilahnya membagikan makanan kepada orang banyak. Makanya kemudian di masa kemudian sajennya itu bermacam-macam. Jadi sajen itu sebenarnya kemudian untuk dimakan bersama, untuk dinikmati bersama, karena memang dari dulu pun ajaran jangan membuang makanan itu sebenarnya sudah ada. Jadi sajen itu nanti setelah kita berdoa bersama, ngumpul bersama, makan bersama, sisanya itu dibawa pulang. Masing-masing keluarga itu mendapatkan jatah dari sajian yang ada. Kalau zaman dulu seperti itu. Jadi kayak acara bersih desa ya, Merti yang zaman desa kalau Merti sekarang, Desa. ya. Jadi kita semua kumpul bawa makan sendiri-sendiri, berdoa bersama. Setelah itu dibawa pulang atau gantian, bisa ditukar-tukarkan, terus makan bersama. Ya, makan bersama dan kemudian di situ kan semua dibagi rata. Gitu.
Jadi kalau dulu kan misalnya saya itu petani kacang, ya saya akan membawa kacang ke tempat itu, nanti dibagikan. Kemudian si Mbok ini misalnya petani pisang, nanti bawa pisang ke sini, nanti dibagi-bagikan. Jadi kita semua merasakan hasil. Jadi bukan mengada-adakannya, tidak ada ya gitu, malah ya. ya. Jadi apa yang dipunya, Apa yang dimiliki. ya. Dan itu memang akan dibawa kembali, tidak terus ceritanya kan kalau sekarang itu kayaknya itu diletakkan di situ nanti untuk makanan jin atau apa kan jin juga nggak makan itu. Jin lepis. Ya kalau jin lepis ya jin yang pakai lepis itu juga makan itu, tapi kalau ya dan memang kita dari dulu ada ajaran tidak boleh menyanyiakan makanan. Ya. Karena memang kalau sebenarnya kita sih ini ya, segala sesuatu itu kembali ke apa yang sudah dihasilkan, dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada makanan disajikan ya itu harus habis. Oke. Ini kita dari tadi duduk di sini padahal ini jalan-jalan indah, mendingan jalan-jalan ya. Untuk memulai. Oke, kita jalan ke Mandapa, Mbak. Mandapa itu apa, Mbak? Mandapa itu sebenarnya bahasa Sanskertanya pendopo. Sebenarnya dia bangunan di bagian depan gitu artinya. Bangunan di bagian depan. Seharusnya. Berarti kayak tapi itu bukan mandapa, karena di situ ternyata kalau kita perhatikan itu ada bangunan yang melingkupinya. Jadi ada bangunan kayu, dia disangga tiang-tiang gitu. Kemudian ada dinding kayunya dan ada balai-balai kayu. Kalau kita lihat nanti umpak-umpak itu. Jadi itu dulu istilahnya bukan mandapa sih sebenarnya. Dan satu mungkin informasi yang masyarakat juga belum begitu familiar ya, Mbak. Laosan ini dimungkinkan dulu adalah disebut sebagai Jina Mandira. Jina Mandira itu tempat para Buddha. Nah, itu kan Buddha ya. Ini dulu menjadi tujuan ziarahnya pedagang dari Gurjara. Gurjara. Dari sana itu malah ke sini. Iya. Kan kalau kita amati itu kan sebenarnya Buddha Nepal dan sebagainya itu kan bergurunya itu malah dengan guru yang ada di sini. Jadi malah dulu itu kita sebagai pusat kebudayaannya ya. Ya, kemudian kita lihat di Muaro Jambi itu sebagai satu pendidikan tinggi agama Buddha sebelum kemudian ke daerah Tibet, Nepal dan sebagainya. Kemarin kan kita waktu ke Candi Sari ya, Mbak ya. Itu kan disebut dia sebagai kayak asrama untuk biksu Buddha. Ditulisnya seperti itu. Candi Sari itu Buddha ya? Buddha. Bukan yang turun ke bawah loh, Candi Sari yang sebelah sini. Itu kan segaris sama sini ya, kayaknya sekompleks. Model-model bangunannya hampir sama. Nah, berarti kan memang di sini banyak sekali peninggalannya mungkin untuk pusat pembelajaran. Iya. Itu nganonnya Padma ya? Ini kan anunya stupa. Ini Yasti ada pintu. Yasti Itu payung ya. Kemudian yang bawahnya itu yang kota itu Mekah. Ini kita disebutnya sih Mandapa. Baunya wangi di sini. Tidak mencium. Serius Mbak, ini bau wangi. Yang ini burung ya. Ada kan yang ini modelnya ada singa, ada manusia, ada banyak. Yang ini burung. Alas kaki mohon dilepas. Jadi kita mau naik. Monggo Mbak, saya dari akan. Ini kalau kita lihat jejaknya, ini kan sebenarnya ada palang kayu nih, balok kayu. Oh, iya. Kelihatan. Jadi itu bekas
Mungkin berarti Kalau ada kayu ada dinding kayunya. Ada dindingnya. Dan ini untuk tiang-tiang. Kemudian kalau itu yang airnya ora kebak, oh iya, ngalir terus. siapa nanti yang mati biasanya kan. Nah ini tuh ada balik-balik. Jadi untuk semedi. Karena ternyata ketika kita coba semedi di atas batu yang tidak rata itu kan tidak konsentrasi, tidak nyaman. Ini dulu dimungkinkan ada balai-balai kayu, papan-papan gitu untuk semedi para biksu, para bante kayak gitu. Duduk yuk. Duduk. Ya. Oke. Duduk apa mau jalan-jalan? Kita mau lihat dulu. Oh boleh, keliling dari sini. Nah kalau misalnya mau melakukan puja ya dari sini. Kita akan selalu berjalan sesuai arah jarum jam ya. Karena dunia ini kan berputarnya searah jarum jam. Jadi ketika kita membalikkan arah itu nanti akan membalikkan semesta. Ini bodhisattva. Jadi kalau kita lihat kaca dengan dia perhiasan yang seperti raja ini, dia yang saya ceritakan tadi bahwa dia sebenarnya sudah mencapai kebudayaan, tapi rasa kasih sayang kepada manusia, mereka mengajarkan, meneruskan dharma supaya semakin banyak manusia menjadi mencapai kebudayaan. Jadi memilih menjadi manusia untuk lebih bermanfaat. Ya, betul. Soalnya kalau mencapai Buddha kan pribadi ya. Iya, udah. Tapi kalau dia berbuat baik, mengajak orang lain berbuat baik kan mungkin lebih. Iya, karena dharma itu kan harus diteruskan. Ini laki-laki semua, Mbak? Laki-laki semua. Dengan berbagai macam. Kalau ini kayaknya biksu ya? Atau Sama. Dhyani Buddha. Jadi dia memang manusia yang sudah mencapai kebudayaan. Itu memang cirinya dia akan berpakaian seperti raja. Kalau yang sudah Buddha ini kan memang dia hanya pakai trisiwara, baju tiga helai gitu. Baju 3 helai. Baju ihram. Baju ihram. Ini mereka pakai pakaiannya berbeda-beda. Iya. Tapi, terus bentuk tubuhnya juga beda kok. Betul. Ada yang gagah, ada yang kurus langsing. Ini mungkin lebih pada ke seniman ya. Bahwa biasanya seniman itu diminta untuk kamu membuat arca Padmapani misalnya. Ya udah, dia seleranya akan. Yang penting ciri-cirinya tuh begini. Nah, mereka menggambarkannya keterwakilan. Ini kan sebenarnya Padma. Padma di atasnya. Ini pakai celana berlipit-lipit. Ini kain. Mereka kan pakai kain panjang nih. Nah, terus mereka duduk bersila, ini kayak wiru gitu ya. Nah, ini juga. Jadi ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kainnya itu sangat halus ya. Seperti sutra gitu. Iya, jatuh. Ya, santung kalau sekarang bahan daster gitu ya. Tapi nggak mungkin kalau beliau ya nggak mungkin. Biasanya ya silk lah, kalau enggak ya katun yang halus gitu. Karena kalau ada sih ikonografi itu ketika digambarkan polos ini katun. Kemudian kalau kulit itu dia nanti biasanya ada kayak garis-garis melengkung. Kemudian kalau sutra itu biasanya garis-garis gini. Iya. Jadi alur kainnya itu juga digambar ya? Iya, kalau itu untuk menceritakan pakai bahan pakaian apa. Sebenarnya cukup variatif ya cara mereka menggambarkan pakaian yang digunakan itu. Berarti kalau mereka dibuat sejaman, berarti zaman dulu ya model baju itu macam-macam. Iya. Dan kain juga macam-macam. Ada banyak jenis kain yang disebutkan di prasasti gitu ya. Kayak yang ini kan kayaknya lebih kaku ya. Terlihat dari lipitannya. Ini sudah Dhyani Buddha. Ya kita lihat dia cuma pakai jubah gitu. Jadi ini trisiwara. Jadi
3 lapis ya. Dia Cawat, pakai ini, terus pakai ini, bawah, terus pakai tutup selempang. ini, terus yang diselempangin gitu. Jadi namanya trisiwara biasanya pakaiannya. Ini Ih, kita, nah Buddha kan biasanya cirinya rambutnya keriting, terus ada mata ketiga, kekuatan batin. kayak rambutnya Mbak Riris. Ya, kemudian telinganya panjang. Ini sebenarnya maha mendengar bahwa dia Kalau zaman sekarang kan kita pakai suping itu loh. Kalau nari ditambahi, iya, tambahi kuping. Cara berpakaiannya juga beda. Itu liputannya ada di sini. lipitannya juga berbeda kan, biasanya gini, terus dari belakang terus disampir kayak gini. Kayak Nah, ya pakaian ihram lah. iya, mirip. Yang sudah Ini kembali ke bodhisatwa, jadi manusia yang sudah ini nih yang paling difavoritin. iya. Karena memang ketika orang pengen kaya raya, pengen kejayaan, kekayaan, ya memujanya Jambala ini. Jambala. Ini dia diletakkan di selatan karena selatan itu identik dengan Karajegan, kemakmuran. Oh, gitu. Warnanya kuning emas itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan harta benda. Kemudian kalau ini Manjusri itu memang dia terlihat ini ada bulan sabit ini. Ini itu bulan sabit. Ya, kalau Manjusri itu sebenarnya dulu dari tokoh orang manusia yang dia itu pinter menghafal, pinter penghafal. Mungkin kalau sekarang anak-anak penghafal Quran itu masuk ke golongannya Manjusri. Ingatan yang kuat, kemudian dia pandai berbicara, pandai berpidato, berorasi. Ya, dia ini dewa yang dianggap mewakili ilmu pengetahuan. Kalau di Yunani kan Athena ya, Ya. ilmu pengetahuan. Jadi di Buddha ada Manjusri. Ya. Wah. Iya, cerdas. Rambutnya panjang. Rambutnya mengikal panjang. Pakai mahkota. Sebenarnya tuh gambarannya begini. Jadi mereka itu sebenarnya masih satu keturunan, satu nasab ya. Diawali memang yang dikenal itu kan Sanjaya karena dia pertama kali mendirikan satu kerajaan yang berlatar belakang agama Hindu dan beliau adalah pemeluk agama Hindu. Kemudian anaknya itu ternyata kemudian berpindah agama menjadi Buddha. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi tidak kok kemudian ada 2 dinasti yang memerintah di Mataram kuno sih enggak begitu. Kita menggambarkan zaman dulu ya, itu ada namanya kerajaan-kerajaan kecil, watak-watak.